Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan yang pertama, kita akan mendengarkan kata sambutan dari pengurus GPBI dan juga selaku bendahara Ibu Hernani MPD. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Hernani. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya, yang mana pada malam pembukaan webinar GBBI malam ini, saya sebagai pengurus diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Jadi di sini saya sebagai pengurus selaku bendahara pada GBPI. GBPI mungkin ada yang belum tahu atau baru bergabung, adalah guru penggerak berbagi ilmu, ya. Jadi di sini saya selaku bendahara dalam pengurusan ini, maaf kalau baru kali ini saya sebagai pengurus bisa bergabung atau memberikan sepatah dua patah kata pada malam ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, juga yang belum bergabung, kami haturi untuk segera bergabung karena acara akan kita mulai, ya. Jadi GBBI di sini adalah aksi nyata dari penggerak pendidikan, ya, penggerak pendidikan yang bertujuan untuk mentransformasikan ilmu, ilmu yang didapat dari guru penggerak sebelumnya. Dari pelatihan guru penggerak Kementerian Kemendikbud. Jadi pengurus di sini sebelum memberikan materi di sini kami sudah mendapat ilmu dari Kementerian Pusat. Nah, itulah adanya guru penggerak di Provinsi Sumatera Selatan untuk mentransformasikan ilmu yang sudah kami dapat kepada Bapak dan Ibu yang ada dalam webinar malam ini. Jadi GBPI saat ini berjumlah kurang lebih 900 orang, aktif dan tidak aktif Bapak Ibu, ya, yang mana peserta tersebut tersebar di 34 provinsi. Jadi ada di antaranya peserta yang sudah bergabung menjadi anggota grup GBBI, tersebar di 34 provinsi, ada yang dari Medan, NTT, Bali, Bandung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Jakarta, Batu Raja, Pali, Bangka, Belitung, dan Palembang. Jadi hal yang tidak mungkin dari provinsi-provinsi lain akan segera bergabung atau akan bergabung malam ini. Kami ucapkan selamat datang pada yang baru bergabung, ya. Mudah-mudahan dengan adanya webinar malam ini kita dapat berbagi ilmu, ya, di dalam forum ini, yang mana ilmu tersebut dapat kita transformasikan kepada anak didik kita, mulai dari lini yang paling rendah sampaikan lini yang paling tinggi, ya. Tak lain tak bukan tujuan kita di sini sebagai guru penggerak ataupun guru mata pelajaran masing-masing sebar dan amat yang ada di Indonesia ke depannya akan lebih baik, ya. Anak-anak kita akan dapat menyerap ilmu yang kita sampaikan, karena ilmu guru-gurunya sudah banyak kita tambah melalui Zoom meeting, walaupun kita tidak tatap muka selama pandemik ini, namun kita tidak kehausan ilmu, ya. Kita sudah cukup banyak menyerap ilmu-ilmu
melalui Zoom meeting dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pada bulan Juli yang akan datang ketika kita akan mulai sekolah baru sebagai pelaksanaan tatap muka nanti, kita sudah siap dengan ilmu-ilmu baru kita yang kita dapat kurang lebih 1 tahun selama pandemik ini, dapat kita transport. Hanya itu aja dulu Bapak Ibu, nanti ini akan menghasilkan ilmu yang dapat bermanfaat untuk anak didik kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat bergabung bagi yang belum bergabung. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hernani atas kata sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita kedatangan 3 orang narasumber. Dan juga kita akan mendapatkan 3 materi, antara lain coaching, kemudian ada sumber daya aset, dan juga guru sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, itu narasumber akan memberikan materi coaching yang akan diberikan oleh Bapak Mas Agus Ali Kameni, SPD GR. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Selamat malam. Sehat selalu ya. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan sharing-sharing diskusi sama Bapak Ibu semua. Saya bukan paling bisa, paling hebat, tapi di sini saya mengimplementasikan ilmu yang telah saya dapatkan pada guru penggerak Angkatan 1 kami dari Kota Palembang. Jadi hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi mengenai coaching. Izin share ya Ibu Dwi. Iya Pak, silakan Pak. Nggak bisa Bu Dwi, hanya host yang di ini. Ibu Desi hostnya, Bu Desi. Sudah disetel, coba. Oke, masih belum bisa Ibu. Host disable participant ya. Sabar nanti ya Bapak Ibu. Sudah Pak. Oke, terima kasih Bu Desi. Oke Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi. Sudah kelihatan Bapak Ibu semua ya? Sudah Pak. Sudah, oke. Saya akan menyampaikan materi tentang coaching. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mas Agus Ali Kameni, SPD GR. Saya bertugas di SMP Negeri 59 Palembang, salah satu calon guru penggerak Angkatan 1 Kota Palembang. Target kita hari ini, guru dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam melakukan coaching. Ya, oke. Sekarang nanti kita ini refleksi pribadi. Sekarang apa itu coaching? Ya, jadi saya nanti menjelaskan ini hanya sekilas. Nanti kita bisa sharing-sharing saja sama Bapak Ibu semua. Oke. Sebelumnya ke situ, kita memahami bahwa murid kita ini sebagai suatu kertas kosong. Jadi sebagai kertas kosong harus kita isi. Nah, salah satu keterampilan untuk mengisi itu dengan keterampilan coaching. Coaching diperlukan karena murid adalah sosok yang merdeka. Di mana dalam sosok merdeka ini kita dituntut mencari solusi dan antisipasi dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Dalam coaching ini ada istilahnya coach, coaching dengan sama satu coachee sama yang menganalisisnya, ya. Oke, sekarang apa itu coaching? Coaching itu adalah aktivitas mengarahkan orang lain. Coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Jadi coaching itu aktivitasnya, coach itu orangnya, coachee itu yang menjadi istilahnya tuh
objek yang menjadi permasalahannya. Tujuannya itu pertama menyampaikan sebelum ke sini dalam coaching kita harus mengenal namanya model Tirta. Tirta itu apa saja? Yang pertama adalah T, menyampaikan tujuan coaching tentang menggali potensi dan strategi dan pengembangan diri coachee. Apa saja yang kita lihat, apa yang kamu harapkan dari pertemuan kita hari ini. Yang kedua, hasil apa yang ingin dicapai. Yang ketiga, dalam pertemuan fokus tujuan kita itu apa. Yang keempat, agenda yang akan kita diskusikan itu apa. Jadi harus ada tujuan yang jelas dalam coaching. Selanjutnya I, tadi kan Tirta. Sekarang I, identifikasi. Dalam mengidentifikasi, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Coachee tadi objeknya ya. Jadi pertama, apa saja itu? Apakah hal yang terpenting di hidup usaha ini? Ini contoh saja. Apa mimpi yang ingin dicapai? Yang ketiga, apa hambatan yang dialami dalam proses? Yang keempat, bagaimana kamu mengatasinya? Yang selanjutnya bisa Bapak Ibu baca. Terus R-nya, baru rencana aksi. Rencana aksi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Salah satunya adalah, apa hal pertama yang menurutmu paling penting untuk dilakukan demi mencapai mimpi itu? Dari pertanyaan tadi, kita bisa membuat rencana aksinya. Terus, Tirta. A-nya adalah berikan tanggung jawab ya, memberikan tanggung jawab umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksi. Bantuan apa saja yang bisa dicari, 3 hal, terus menyimpulkan apa yang dapat kita dari pertemuan pertama ini. Ini model Tirtanya. Oke. Nah, baru kita mempraktikkan coachee. Saya contohkan ya, coachee yang sudah saya laksanakan. Oke, sebentar. Apa kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Oke, tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Kedengaran Bu Desi? 3M. Apa? Sama? Mencuci tangan. Dengaran suaranya, Pak. Ya. Kedua, ini salah satu contoh, saya berikan contoh coachee saya pada saat memberi identifikasi permasalahan dari suatu siswa. Sama Daring ini. ini Gimana? kita kurang paham, Pak. Kurang paham, pahamnya gimana? Soalnya guru memperhatikan tugas itu kurang jelas, Pak. Terus? Dan banyak juga kurang ada paket internet. Oke, kurang ada paket internet. Jadi kendala yang dikau hadapi artinya adalah pemberian materi, ya, pemberian materi berupa materi, soal, segala macam tanpa dijelaskan oleh guru ya. Terus yang kedua ya paket kuota ya, Nak ya. Nah, jadi itu sebenarnya masalah sehari-hari ya kalau masalah kuota ya, Nak ya. Oke. Selain itu Nak, ada lagi enggak kendala yang Tika alami? Apakah bermasalah sama gurunya atau bagaimana? Alhamdulillah bermasalah sama guru enggak, Pak. Enggak ada ya. Oke, menurut Tika sendiri, gimana solusi terbaiknya supaya Tika dapat belajar dengan maksimal untuk mengatasi masalah tersebut? Sebelumnya kita kan melakukan Zoom kan, Pak. Nah, Zoom itu aturan harus ada semua siswa harus muncul semua. Nah, jadi dari situ, dari Zoom itu kita bisa mengerti gitu, Pak. Jadi solusi terbaiknya artinya kita harus melalui tatap maya langsung ya. Jadi kita harus belajar bagaimana pembelajaran dilakukan secara langsung meskipun lewat tatap maya atau Zoom ya, aplikasi Google ini. Jadi Tika merasa selain itu apa lagi yang solusi terbaik menurut Tika? Solusi terbaiknya ya mulai sekolah lagi, Pak.
mulai sekolah lagi tatap muka ya. Oke, tetap jaga jarak kita ya. Dan kondisi pandemi saat ini yang tidak memungkinkan untuk melakukan mobilisasi kerumunan ya di sekolahnya secara banyak orang ya. Nah, menurut Bapak ada hal yang seharusnya bisa kita jadikan solusi supaya belajar tetap maksimal. Salah satunya adalah melalui kita bisa mencari materi melalui Google ya. Yang kedua kita bisa berdiskusi sama teman. Nah, terus banyak hal yang bisa kita lakukan agar pembelajaran itu tidak kita istilahnya tertinggal. Kita bisa selain lewat Google, lewat teman, bisa menghubungi guru tersebut. Bagaimana Pak, Ibu, saya ini kurang mengerti, kurang paham dalam materi ini. Jadi kita harus berkomunikasi kembali dengan gurunya biar pembelajaran tetap maksimal. Bisa, Tika? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa. Jadi komitmen Tika untuk pembelajaran selanjutnya harus lebih baik ya. Iya, Pak. Bagaimana? Coba Tika, komitmen Tika seperti apa sih untuk pembelajaran selanjutnya? Lebih baik lagi, Pak. Lebih baik lagi ya. Mungkin dengan solusi yang tadi ya nak ya. Oke. Jadi menurut Tika siapa sih yang bisa menolong Tika untuk saat ini belajar lebih maksimal lagi? Guru sama. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja Bu Desi. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mungkin nanti Bu Desi kita dan Bapak Ibu Bu Dwi bisa sharing-sharing ya. Karena di sini kami dalam tahap belajar. Jadi ada bila dari penyampaian nanti ada yang belum maksimal dari saya mohon maaf. Tapi nanti kita tetap sharing-sharing karena di sini kayaknya kita lebih enak saling berbagi dengan diskusi ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali materinya, materi coaching. Bapak Ibu, mungkin kita untuk tanya jawab kita selesaikan dulu semua materinya ya. Nanti di akhir materi baru kita akan buka sesi tanya jawab. Kita langsung lanjut saja ke materi kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Ria Juniarti Ekasari SPD GR. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Ria. Terima kasih Mbak Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberi kesehatan di masa pandemi sekarang ya. Oke, saya malam ini diberi mandat sama Bu Desi untuk memberikan sih sebenarnya sharing tentang ilmu yang sudah kita dapat, teman-teman dapat dari guru penggerak angkatan 1 itu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya terlebih dalam aset. Izin Mbak Dwi, Bu Desi untuk share screen. Sudah nampak share screen-nya Bapak Ibu? Belum Bu ya? Belum ya? Sudah Bu. Udah ya? Oke. Sudah Bu, sudah nampak. Jadi malam ini saya dan teman-teman ingin membagikan topik baik ilmu yang sudah kita dapat. Saya kebagian materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya aset. Perkenalkan, nggak bisa diklik ya. Maaf ya. Oke.
Perkenalkan, biodata diri saya, Ria Juniarti Eka Sari, SPDGR. Saya dari TK Paramount School, calon guru penggerak Kota Palembang, Angkatan 1. Jadi sebelum saya melangkah lebih lanjut untuk materi, jadi saya ingin memberitahu kalau di guru penggerak ini ternyata tidak dari SD, SMP, SMA saja, tetapi TK bisa bergabung juga. Mudah-mudahan di sini ada teman-teman dari TK juga yang bergabung dalam webinar kita malam ini. Jadi pembelajaran dari guru penggerak ini secara umum, jadi tidak per level ya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk pertanyaan pemantik sebelum masuk kita materi, itu ada beberapa pertanyaan yang ingin kita gali dulu, menanyakan diri, refleksi untuk diri kita sendiri, apakah pembelajaran pemimpin dalam aset ini sudah kita lakukan atau belum di sekolah. Yang pertama itu, satu, apabila kita menganggap sebuah sekolah adalah sebuah ekosistem dengan faktor biotik dan abiotik yang ada di dalamnya, maka faktor-faktor apa saja yang termasuk dalam kelompok biotik dan abiotik. Kemudian yang kedua, bagaimanakah seharusnya seorang kepala sekolah berperan? Yang ketiga, kemampuan apa saja harus kita miliki oleh seorang kepala sekolah terkhususnya sebagai pemimpin ekosistem sekolah? Yang keempat, apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam mengelola sumber daya sekolah secara efektif dan efisien? Yang kelima, seberapa besar dampak sumber daya fasilitas yang sekolah miliki untuk memfasilitasi proses pembelajaran murid saat ini? Yang keenam, seberapa efektif sumber daya sekolah yang kita miliki dalam mendukung kualitas pembelajaran di sekolah? Yang ketujuh, adakah cara alternatif yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan sumber daya yang sudah ada demi meningkatkan kualitas pembelajaran murid? Dan yang terakhir, sudahkah sekolah memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar? Jadi ini materi sumber daya aset ini adalah kita sebagai guru ataupun kepala sekolah khususnya, apakah kita sudah memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita atau belum? Nah, di sini sekolah menjadi ekosistem atau sekolah sebagai ekosistem. Sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik, kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain. Jadi saling mempengaruhi ya Bu, antara faktor biotik dan abiotiknya. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lain. Apa saja unsur-unsur biotik dalam sekolah? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua. Yang pertama itu murid, yang kedua kepala sekolah, yang ketiga guru, staf tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, maupun masyarakat sekitar. Dan apa saja unsur abiotik? Unsur abiotik itu terdiri dari keuangan, sarana, dan prasarana. Adapun beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan dalam pemberdayaan sumber daya aset ini, yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, atau bisa disebut deficit based thinking. Yang kedua, pendekatan berbasis aset atau asset based thinking. Yang ketiga, ABCD, asset based community development. Jadi nanti yang mana kita sering pakai dalam pemberdayaan sumber aset sekolah? Apakah yang selalu berbasis kekurangan atau berbasis aset, ataupun ABCD, asset based community development. Nah, ini pengertian dari pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking. Jadi pendekatan ini selalu kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita selalu memusatkan apabila kita ada rapat atau mau diskusi tentang program sesuatu, kita selalu berbasis pada kekurangan. Jadi kita selalu mencari apa yang mengganggu, apa yang masalahnya yang kita dapat, apa kendala yang nantinya akan kita tuju. Jadi kita selalu berpikirnya tentang kekurangan. Nah, ya. Terus kalau untuk pendekatan berbasis aset atau asset based thinking, nah ini berbeda. Jadi apabila kita melakukan pendekatan ini, berarti kita melakukan pendekatan yang menekuni kekuatan. Jadi kita lebih berfokus pada kekuatan, lebih berfokus pada potensi yang dimiliki dari aset tersebut, menggali
mengenali hal-hal yang ada di lingkungan sekitar. Jadi tidak melihat dari kekurangan. Ada perbedaan antara pendekatan best thinking, pendekatan melalui kekurangan, dan pendekatan berbasis aset, yaitu menurut Green and Haynes, berbasis pada kekurangan, masalah, atau hambatan itu satu, berfokus pada masalah dan isu berkutat pada masalah utama. Jadi kalau untuk kekurangan itu selalu berputar dalam masalah. Nah, kalau untuk pada aset ini fokusnya pada aset dan kekuatan. Yang tadinya kita selalu memikirkan masalah, tetapi kalau kita menggunakan pendekatan aset, kita berpusat pada kekuatan yang ada. Terus berputar pada masalah utama. Kalau untuk pendekatan berbasis aset, kita membayangkan masa depan. Jadi nggak memikirkan yang jelek-jelek. Terus mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Selalu bertanya apa yang kurang. Jadi kalau melalui aset, kita selalu berpikir tentang kesuksesan yang kita raih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Untuk berbasis kekurangan itu selalu berfokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Kalau kita menggunakan pendekatan aset, berarti kita menggunakan mempunyai pola pikir mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dari kekuatan itu, memanfaatkan sumber daya yang ada. Terus merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita menggunakan pendekatan berbasis aset, kita selalu menggunakan atau merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Kalau kita menggunakan berbasis kekurangan, mengatur kelompok yang dapat melakukan proyek, melaksanakan proyek. Tapi kalau kita melakukan pendekatan pada aset, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi terlihat jelas ya Bu, kita sudah memakai yang mana, apakah selalu memakai pendekatan berbasis kekurangan, atau kita sudah melakukan pendekatan berbasis aset. Nah, untuk pendekatan yang ketiga, ini adalah suatu pendekatan yang timbul dari kritikan sehingga tercetuslah ada asset-based community development yang selanjutnya akan kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset PKBA. Ini sejalan dengan pendekatan aset tadi ya Bu. Jadi pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA ini muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional atau tradisional yang menekankan pada masalah, kebutuhan, dan kekurangan yang ada pada suatu komunitas. Nah, jadi pendekatan tersebut menempatkan komunitas sebagai penerima bantuan, dengan demikian dapat menyebabkan anggota komunitas menjadi tidak berdaya, pasif, dan selalu merasa bergantung dengan pihak lain. PKBA ini menekankan pada nilai, prinsip, dan cara berpikir mengenai dunia. Nah, pendekatan ini memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Nah, selanjutnya, menurut Green dan Haynes, itu ada aset-aset dalam sebuah komunitas. Atau bisa kita sebut juga modal utama di dalam sebuah komunitas atau sekolah. Itu yang pertama, modal manusia. Seperti kepala sekolah, guru, staf kependidikan, murid, orang tua, pengawas, dan lain-lain. Ini adalah modal manusia kita semua. Misalnya saya beri contoh, kalau untuk modal manusia ini, kepala sekolah dan manajemen sekolah itu lulusan MPD atau S2 atau SPD. Terus gurunya lulusan SPD dan pengawasnya juga. Jadi itu adalah modal jual kita yang ada di sekolah, yang itu bisa kita promosikan juga dari modal manusianya. Terus untuk yang kedua, modal sosial. Modal sosial ini kita berhubungan dengan orang lain. Jadi ada contohnya asosiasi yang terdiri dari kegiatan formal dan informal. Yang ketiga, modal fisik. Modal fisik ini sudah jelas ya Bu, bangunan Bapak Ibu, bangunan sekolah, infrastruktur atau sarana dan prasarana.
Yang keempat, modal lingkungan alam, tanah, kebun, danau, kolam, dan lain-lain. Jadi kalau kemarin teman-teman itu banyak aset lingkungan yang bisa dimanfaatkan ternyata. Misalnya sekolah kita luas dengan luas lapangan, luas halaman, dan itu bisa dimanfaatkan menjadi adiwiyata. Kita bisa bercocok tanam di sana. Jadi pemanfaatan lingkungan itu lebih bagus juga, lebih penting juga untuk kita lakukan karena itu modal jual sekolah kita juga. Terus modal finansial. Jadi modal finansial ini income sekolah yang kita dapatkan, apakah dari tabungan, investasi, SPP, atau ada donatur-donatur lainnya. Yang keenam, modal politik, keterlibatan sosial lembaga pemerintah yang ada. Dan yang terakhir, modal agama dan budaya. Nah, jadi inilah Bu, Bapak Ibu yang dapat saya bagi malam ini tentang modal aset. Jadi banyak sekali ternyata yang belum tanpa kita sadari aset-aset yang ada di sekolah yang menjadi sebagai daya jual kita, daya promosi kita untuk menarik peserta didik untuk datang ke sekolah kita. Dan ini juga bisa salah satu pengembangan kualitas dari sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu, apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih Bu Desi, Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria, materi pengembangan aset itu sangat menarik ya, karena di lingkungan sekolah kita itu tanpa kita sadari banyak sekali aset-aset sekolah kita yang bisa kita optimalkan dalam pembelajaran keseharian. Baik Bapak Ibu, kita masih lanjut lagi materi yang terakhir, itu masih tentang pemimpin pembelajaran. Kita persilakan Bapak Gustaf Elias SPD, waktu dan tempat, silakan Bapak Gustaf. Halo, selamat malam. Mohon izin untuk bisa share screen ya. Malam Pak Gustaf. Apakah sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya berharap masih setia mendengar, belum pada ngantuk. Semoga ilmu yang kami bagikan hari ini bisa bermanfaat. Namun perlu saya sampaikan bahwa kita di sini tidak pada posisi mengajar, tetapi kita berbagi pengalaman. Karena dalam program guru penggerak itu kita ada 70% adalah belajar dengan sesama guru. Sehingga walaupun kami terlibat langsung dalam program guru penggerak, selebihnya itu adalah modul-modul yang kami terima dan kami praktekkan di sekolah sambil belajar bersama para guru yang ada di sekolah. Sehingga nanti apabila ada yang mungkin masih kurang jelas dan sebagainya, ini adalah wadah untuk kita saling berbagi, bisa saling bertanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Kelihatan? Saya dengan temanya adalah tentang pengambilan keputusan. Tema panjangnya itu adalah pengambilan keputusan sebagai guru, guru sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan. Lalu nama saya Gustaf Elias, tadi sudah diperkenalkan, saya dari SMA Saifurus 3 Palembang. Sebagai materi pembuka, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan video yang ada di sini. Ini adalah video dari guru penggerak. Ini sebagai pembukanya ya.
Bentar ya. Kapal laut menabrak gunung es. Keadaan ini diperparah dengan kondisi langit yang menunjukkan tanda-tanda akan adanya badai. Para penumpang segera bergegas menuju perahu penyelamat guna menyelamatkan diri. Perahu penyelamat yang dibuat untuk 7 orang kini berisi 30 penumpang. Kapten kapal sadar perahu penyelamat itu akan tenggelam karena mengalami kelebihan muatan. Oleh karena itu, kapten menghimbau agar beberapa orang turun dari kapal penyelamat. Namun, tidak satupun penumpang yang menuruti permintaan kapten kapal. Karena mereka tidak mau ditinggalkan dan tenggelam di lautan. Melihat badai semakin dekat, kapal mengambil tindakan drastis. Dia mulai mendorong orang-orang yang dinilai lebih lemah keluar dari perahu penyelamat. Lebih baik menyelamatkan sebagian penumpang daripada seluruhnya tenggelam. Begitulah yang ada di pikiran sang kapten. Ternyata, sebagian penumpang yang ditinggalkan berhasil bertahan dan hidup. Mereka kemudian menuntut sang kapten kapal, dan kapten kapal pun diadili. Jika Anda adalah salah satu juri dalam pengadilan kapten kapal, apa yang akan Anda putuskan? Prinsip apa yang digunakan dan mengapa? Oke, ini adalah pengantar Bapak dan Ibu semua yang nantinya akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya. Tapi sebelumnya saya lanjut materinya terkait dengan tema saya atau judul materi saya hari ini adalah tentang pengambilan keputusan. Ketika kita berbicara tentang pengambilan keputusan, di sana kita diperhadapkan dengan dua pernyataan, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Di mana dilema etika adalah suatu kondisi yang dihadapi oleh seseorang, di mana ia harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang harus dilakukan, dan secara moral pilihan yang ada keduanya benar secara moral tetapi bertantangan. Nah, pada video kapal tadi kita sudah lihat bahwa kapten beralasan demi menyelamatkan sebagian penumpang yang menurut sang kapten itu memiliki kekuatan yang kuat, yang menurutnya masih bisa selamat tetap berada di atas kapal, sementara yang dipandang fisiknya agak lemah itu didorong dan jatuh. Dengan harapan dengan berkurangnya penumpang maka kapal akan seimbang. Itu adalah alasan kapten. Ternyata mereka yang didorong semuanya selamat. Dan mereka datang ke pengadilan lalu melaporkan apa yang dilakukan oleh si kapten. Di sana kita bisa melihat apakah si kapten sedang melakukan suatu kebenaran atau tidak. Akan terjadi pertentangan. Sang kapten berjuang untuk menyelamatkan sebagian. Kalau semua orang berada di atas kapal, menurut sang kapten, kapal akan tenggelam, sehingga semua akan mati. Disitulah terjadi pertentangan yang kita sebut dengan dilema etika. Secara moral mungkin benar, tetapi bertantangan. Sementara untuk rujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat, ini bukan menuat ya, tapi membuat keputusan antara benar atau salah. Kelihatannya kedua istilah ini mirip atau sama, tetapi kita bisa melihat perbedaannya. Singkat penjelasannya adalah ketika kita berbicara tentang dilema etika, kita sedang diperhadapkan dengan peristiwa benar melawan benar. Itu dilema etika. Sekali lagi, ketika kita berhadapan dengan dilema etika, di sana ada pertentangan antara benar melawan benar. Lalu tentang rujukan moral, ini situasi yang dimana di sisi lain kita bisa melihat itu sebagai suatu kesalahan, tetapi di sisi lain kita juga bisa melihat itu sebagai suatu kesalahan. Namun ketika kita tidak mampu melihat bahwa di situ ada rujukan moral, yang ada di otak kita biasanya kita menganggap itu sebagai dilema etika, sehingga kita tidak bisa melihat kesalahan di balik kejadian itu. Padahal kita perlu menyadari bahwa
tidak semua peristiwa dapat dianggap sebagai dilema etika, tetapi di sana juga ada bujukan moral. Tentu ada sesuatu yang salah yang tidak bisa dilawan atau dihentikan. Itu terkait dengan bujukan moral dan etika. Kenapa kita perlu mempelajari dilema etika dan bujukan moral dalam pengambilan keputusan? Ini sangat penting sekali. Kenapa? Kalau kita hanya melihat tentang dilema etika saja, pengambilan keputusan biasanya kita terlalu kaku. Sulit untuk berbuat apa-apa. Kaku dengan apa sih yang mau kita buat, serba salah. Maka kita perlu jeli untuk mempelajari ada juga bujukan moral yang mau mengajari kita bahwa tidak semua yang kita hadapi itu merupakan sesuatu yang melemahkan kita atau dilema, tapi ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki. Itu maksud saya. Lanjut ya. Nah, terkait dengan dilema etika, kita kenal ada istilah paradigma. Di sini ada 4 paradigma yang telah kami pelajari. Yang pertama adalah individu melawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan melawan rasa kasihan. Rasa kebenaran melawan kesetiaan. Jangka pendek melawan jangka panjang. Kasus tentang individu melawan masyarakat, tentang individu ini tidak berarti tidak selamanya berarti sendiri atau satu orang. Bisa saja individu di sini adalah kelompok kecil, sementara masyarakat ini bisa kita terjemahkan sebagai kelompok besar. Jadi tidak selamanya ini menggambarkan satu orang, lalu ini menggambarkan banyak orang, tetapi kelompok kecil dengan kelompok besar. Nah, terkait dengan paradigma dilema etika tentang individu melawan masyarakat, kita bisa melihat contoh sederhananya ketika ada peristiwa di mana di rumah sakit misalnya ada seorang ibu yang mau melahirkan, lalu ibu menginginkan agar tidak lakukan operasi atas kelahirannya, tetapi oleh alasan dokter ingin supaya ibu dioperasi karena alasan keselamatan, tetapi ibu bersikeras agar tetap melahirkannya secara normal. Tetapi dokter memperhatikan bahwa ketika ini dilahirkan secara normal, ada kemungkinan akan mengancam bisa jadi nyawa dari si ibu hamil itu sendiri. Dari sini kita bisa melihat apakah kita sedang berada dalam ranah dilema etika atau bujukan moral. Kalau kita sedang berada dalam dilema etika, kita sedang berada di mana? Apakah individu melawan masyarakat atau seperti apa? Nah, kita bisa melihat di sana individu yang dimaksud adalah si pasien itu sendiri, sementara masyarakat ini adalah ikatan dokter itu sendiri. Kenapa? Kalau tetap mengikuti permintaan dari si ibu, lalu kemudian dilakukan dan ternyata bahasa kasarnya lewat ya, mati atau istilah lainnya, ya anggap saja begitu ya, sehingga banyak orang akan menganggap bahwa terjadi malpraktek, lalu rumah sakit disalahkan, rumah sakit bekerja tidak benar dan sebagainya. Artinya kelompok besar di sini adalah orang-orang atau para istilahnya ya tim medis di rumah sakit, karena dalam melakukan operasi dokter tidak sendiri, ada perawat, lalu ada asisten dokter yang lainnya yang ikut tergabung dalam operasi itu sendiri. Lalu kita lanjut dengan rasa keadilan melawan rasa kasihan. Kalau rasa keadilan melawan rasa kasihan ini kita bisa melihat banyak sekali contoh di sekolah. Misalnya di sekolah itu ada sebuah perpustakaan, saya rasa di semua sekolah punya perpustakaan, yang mana setiap perpustakaan itu ada aturan tentang peminjaman buku. Jika bukunya itu dipinjam dengan aturan 2 minggu harus kembali, ternyata siswanya dikembalikan lebih dari 2 minggu, anggap saja 3 minggu begitu, maka dalam peraturan ini siswa dinyatakan lalai atau menyalahi peraturan karena tidak mengembalikan buku. Tetapi si siswa ini kenapa dia kok terlambat mengembalikan buku?
ternyata memang siswa ini saat meminjam buku banyak sekali yang harus dia pelajari. Dan bisa dikatakan bahwa dia ini adalah kutu buku. Semua guru tahu bahwa murid ini adalah murid yang paling rajin belajar. Bahkan dalam waktu-waktu luang dia hampir-hampir tidak ada waktu untuk santai-santai atau bergurau, dia terus membaca buku. Sehingga ketika kejadian ini terjadi, biasanya ada dilema etika yang terjadi di sana. Dilemanya apa? Ya sudah saya sebutkan di sini, yaitu keadilan melawan kasihan. Kalau tentang keadilan, maka penjaga perpustakaan harus memperlakukan anak ini sama dengan semua siswa yang lain, bahwa dia harus mendapat bisa dikatakan hukumannya, bayar denda atau mungkin membeli buku tambah dan sebagainya, tergantung peraturan perpustakaan di sekolah masing-masing, karena dia telah melanggar aturan, yaitu bahwa buku harus dikembalikan pada ini nama budi iga tuh batal oleh inuti. Boleh saya lanjut? Dipasang gerbuk nambah sini tanggal. Nah, pantas datang karyawan isbal dulu baru be berhak menjalo ubah. Halo. Boleh lanjut? Mikrofonnya dimatikan. Biasanya jual mami dari kota begini. Saya lanjut ya. Ya, terkait dengan rasa keadilan tadi, berarti sang siswa harus diperlakukan sama seperti siswa-siswa yang lain. Kalau siswa yang lain itu mendapat hukuman atau apa jenisnya, maka siswa ini walaupun dia rajin, berperilaku baik dan sebagainya, dia harus melakukan hal yang sama. Nah, terkait dengan rasa kasihan, ini biasanya penjaga perpus merasa kasihan dengan anak ini. Mau beli buku aja tidak kuat. Ini adalah orang yang secara ekonominya lemah dan sebagainya. Sehingga dia perlu membaca buku lebih lama lagi agar dia lebih banyak belajar daripada dia harus membeli buku yang notabene mungkin secara ekonomi dia tidak kuat. Lanjut, kebenaran melawan kesetiaan. Nah, kasus yang paling berat yang pernah atau mungkin terjadi di sekolah ini adalah tentang kebenaran melawan kesetiaan. Biasanya ini adalah kesetiaan kepada kawan atau kesetiaan terhadap pemimpin, misalnya kepala sekolah dan sebagainya. Misalnya dalam suatu acara, kita mau buat acara begitu, lalu ternyata ada ada sisa nih. Ada sisa duit atau dana yang mau kita pakai, dan ternyata duit itu harusnya kan kita bisa buat laporan bahwa masih tersisa sekian, tetapi oleh kepala sekolahnya bilang ke bendaharanya, ditahan saja dulu, jangan dulu dilaporkan, mungkin kita bisa menggunakan untuk hal-hal yang lain dan sebagainya. Biasanya bendahara tertekan ini dengan kalimat kepala sekolah yang seperti ini. Dia mau melaporkan jumlah sisa atau dia tetap tunggu, mungkin ada bisa digunakan untuk hal-hal tertentu. Saya lanjut terkait dengan jangka pendek melawan jangka panjang. Untuk kasus semacam ini tentang jangka pendek melawan jangka panjang, ini mau menerjemahkan bahwa keputusan yang kita pandang hari ini baik, ini belum tentu akan baik juga di kemudian hari. Sehingga yang kita lakukan hari ini, lakukan saja jika itu menurut kita adalah sesuatu yang paling baik. Tetapi jangan kaget ketika di suatu saat kita akan dinyatakan sebagai yang bersalah karena dinilai bahwa kita sedang melakukan suatu kesalahan. Tetapi dalam kasus semacam ini, di masa yang akan datang, yang bersangkutan tidak bisa disalahkan atas kasus yang sudah dia lakukan. Kenapa? Karena dia sedang melakukan kebenaran di saat itu, dan kebenaran di saat itu tidak bisa kita jadikan kebenaran lagi di masa yang akan datang. Ini yang dimaksud dengan paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Lalu kita lanjut lagi dalam
dilema etik kita juga mengenal ada 3 prinsip, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Nah, terkait dengan berpikir berbasis hasil akhir ini, misalnya tentang kasus kapal tadi, kapten hanya berpikir tentang hasil akhirnya, yaitu mendorong saja mendorong saja para penumpang yang menurut sang kapten ini mungkin akan menolong mereka, atau kapal tidak akan tenggelam jika sebagian penumpang harus disingkirkan, sehingga tersisalah mereka yang kuat-kuat yang bertahan di atas kapal. Ini adalah berpikir berbasis hasil akhir. Dia tidak melihat berpikir berbasis peraturan. Ketika dia berpikir berbasis peraturan, dia akan tahu bahwa ketika dia mendorong sebagian penumpang, maka sang kapten sedang melakukan suatu kesalahan. Walaupun tujuannya adalah untuk menyelamatkan penumpang yang dipandang kuat. Dan dia berpikir bahwa kalau semua berada di atas kapal, maka kapal itu akan tenggelam. Maka dia mendorong sebagian. Tetapi dalam peraturan, kapten wajib menyelamatkan semua isi penumpang. Lalu berikutnya adalah berpikir berbasis rasa peduli. Nah, kalau kita berpikir, kapten tadi berpikir berbasis rasa peduli, maka ketika tadi sang kapten mendorong yang lemah, kita balik. Sang kapten meminta yang fisiknya kuat turun saja dari kapal kecil tadi. Lalu yang fisiknya agak lemah biarkanlah berada di atas kapal. Mereka yang berada di atas air, yang badannya kuat tadi, tidak perlu berenang. Mereka berpegangan di kapal, lalu biarkanlah kapal itu berjalan normal. Tidak akan tenggelam karena sebagian penumpang sudah ada di atas air untuk menjaga keseimbangan. Sementara mereka yang tidak kuat, fisiknya lemah, menurut sang kapten tadi, bisa berada di atas kapal. Dan biarkan kapal itu berjalan normal, saya percaya kapal akan sampai dengan selamat. Karena singkat cerita dari peristiwa tadi, mereka yang tidak berpegangan di kapal pun ternyata mereka hidup, mereka selamat, bahkan melaporkan ke pengadilan. Lanjut ya. Nah, berikut ini adalah ketika kita menyelesaikan suatu persoalan dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan rasa dilema etik, maka kita akan diperhadapkan dengan 9 langkah-langkah. Ini yang kita lakukan ini diharapkan agar semua yang kita lakukan itu tidak sampai membuat istilahnya jangan sampai alih-alih mau membuat yang terbaik ternyata kita sedang membuat kesalahan. Alih-alih mencari solusi kita justru membuat masalah baru. Maka dalam guru penggerak ditawarkan ada 9 langkah. Yang pertama adalah mengenali adanya nilai yang saling bertentangan dalam situasi yang dihadapi. Seperti dalam kasus kapal tadi ya, nilai-nilai apa sih yang bertentangan dalam kasus kapal tadi. Lalu yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Kita catat semua ini. Lalu kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang sedang dihadapi. Ingat bahwa dalam pengambilan keputusan fakta-fakta bukan hasil ramalan atau hasil perkiraan, tetapi semua adalah realita yang terjadi karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat adalah melakukan pengujian benar atau salah dengan uji sebagai berikut. Yang pertama adalah uji legal, apakah dilema etik menyangkut aspek pelanggaran hukum. Yang kedua adalah tentang regulasi, tentang standar profesional. Lalu tentang uji intuisi. Uji intuisi ini menyangkut perasaan kita. Menurut perasaanmu, salah nggak sih? Seperti itu ya. Lalu uji halaman depan koran. Nah, ini ketika kita dihadapkan dengan uji halaman depan koran ini, pertanyaannya apakah kita berani ketika keputusan yang kita ambil itu akan dimuat di halaman depan koran. Dan jika kita berani, apakah itu tidak membuat sekolah kita atau instansi kita terancam reputasinya. Kalau ternyata itu terancam, maka pikirkan kembali, jangan-jangan keputusan yang kita ambil itu salah. Lalu yang ujian terakhir adalah uji panutan. Uji panutan ini yang dimaksud adalah kita itu berpikir
keputusan yang kita ambil ini apakah sama dengan idola kita ketika mengalami situasi yang sama. Apakah idola kita juga melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan? Itu tentang uji panutan. Kalau ternyata yang kita lakukan ini kita menganggap bahwa jangan-jangan panutan saya tidak merestui, maka dipikirkan kembali. Langkah selanjutnya adalah pengujian paradigma benar melawan benar. Berikutnya adalah melakukan prinsip resolusi. Lalu investigasi opsi trilema. Terakhir adalah buat keputusan. Jangan lupa setelah membuat keputusan, kita melakukan refleksi kembali. Sudah benarkah apa yang kita lakukan itu? Demikian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Gustaf, materi yang diberikan sangat keren sekali. Bagaimana Bapak Ibu? Dari ketiga materi ini, yang mau bertanya bisa mengangkat tangan atau langsung buka mikrofonnya. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Halo. Bapak Ibu, apakah terdengar? Ya, terdengar. Terdengar, Bu. Ya, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya atau masih penasaran dengan materi hari ini, ada coaching, ada pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan aset, serta pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Silakan yang ingin bertanya, boleh langsung membuka mikrofonnya. Apakah materinya cukup jelas, Bapak Ibu? Ya, Ibu R.A. Mustika. Ya, saya tertarik tentang coaching. Tadi kan dicontohkan coachingnya dengan siswa. Jadi kalau tadi sepintas saya simak dari percakapan si guru dengan siswa itu bagaimana si guru menggali permasalahannya dan solusi ya dari permasalahan tersebut, dikolaborasikan dari pendapat siswa dengan nasihat dari guru. Nah, kalau kita coachingnya terhadap rekan kerja, ya, adakah tuntunan teknik-tekniknya gitu ya? Karena kalau kita dengan rekan kerja, jadi adakah tekniknya biar mengena ya? Apa mungkin gitu pokoknya tekniknya gitu. Kalau kita dengan rekan kerja ya coachingnya, misalnya ketika teman kita curhat ada permasalahan pembelajaran ya. Kalau kita coachingnya itu gimana? Kalau sesama andragogi ya, sama-sama orang dewasa itu, adakah tekniknya? Lalu yang dua materi yang berikutnya, yang setelah coaching tadi, itu lebih mengarah ini ya, bagaimana kita ke sekolah ya, ke sekolah. Sepertinya memang pelaksanaannya itu butuh rekomendasi dari kepala sekolah ya, biar bisa dilaksanakan. Nah, kalau kita sebagai guru berbentur dengan tipe kepala sekolah yang tidak terbuka ya, adakah apa ya kebijakan kita secara pribadi agar kita tetap bersikap baik tapi tidak tidak
berseberangan dengan kepala sekolah. Oke, 2 itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Ibu Mustika atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan ya. Mungkin pertanyaan pertama itu bisa kita Pak Ali yang menjawab mengenai coaching. Jadi bagaimana Pak Ali kalau kita melakukan coaching dengan rekan sejawat? Apakah ada teknik-teknik khusus? Silakan Pak Ali, waktu dan tempat. Terima kasih Bu Moderator. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang luar biasa, super sekali. Ibu sebenarnya hampir sama. Ini kedengaran Ibu ya? Ya, Ya, kedengaran. hampir sama dengan teknik yang saya gunakan pada saat mengcoaching siswa. Tapi di sini kita lihat dulu karakteristik guru atau rekan kerja kita terlebih dahulu, Ibu. Ada yang mau menerima secara langsung, ada yang pendekatan yang intens maksud saya. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, coaching itu bisa dilakukan kalau kita pertama tuh lihat dulu kondisi dari teman kita. Apakah kita bisa mengcoaching mereka? Kalau seandainya teman kita itu dalam istilah itu wataknya belum bisa menerima, kita pelan-pelan mengcoachingnya. Mungkin dalam 1 atau 2 hari kayak gitu, Ibu. Karena untuk mengubah seseorang itu kan membutuhkan proses dan waktu yang lumayan panjang kayak gitu, Ibu. Ya, tapi yang pasti kita menggali informasi, permasalahannya, solusinya, komitmennya, kapan mau mengubah permasalahan menjadi hal yang baik itu perlu waktu ya Bu ya. Itu aja Ibu. Kalau itunya harus pakai model Tirta tadi, ya Ibu, model Tirta yang tadi kita harus berpatokan ke model Tirta tersebut. Oke Ibu, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Pak. Bagaimana Bu Mustika, itu tadi sudah dijawab sama Bapak Ali mengenai coaching. Ya, nanti bisa minta yang model Tirtanya itu biar lebih Ya, bisa Ibu. dipahami tahap-tahapnya itu. Nanti dikasihin modelnya, terus nanti saya kasihin skrip ya bagaimana mengcoaching. Salah satu contohnya aja Ibu, sama rekan kerja. Oke, Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Nanti akan di-share teman-teman kita, Bu. Ya. Masih ada satu lagi pertanyaan ya, bagaimana jika kepala sekolah kurang mendukung ya, kurang support atau bisa dalam menerapkan pengembangan aset ataupun pengambilan keputusan. Bagaimana, apa Ibu Ria atau Bapak Gustaf yang mau menanggapi, silakan. Ya, Mbak Dwi, saya coba menjawab. Jadi di sini itu materi yang kita dapatkan dari CGP. Memang kendalanya saya juga sebagai guru, Bu Mustika. Jadi memang kita kalau untuk membuka mindset seseorang itu memang agak sulit. Cuma kita memang tetap kita sebagai guru kita mempunyai aturan-aturan yang tidak bisa kita langgar. Kita tetap koordinasi sama kepala sekolah kita tetap kasih masukan-masukan yang baik. Kedepannya nanti kita bagaimana, apa yang kita akan lakukan, kita tetap koordinasi, kita tetap berkolaborasi dengan harapan nanti kepala sekolah akan terbuka tentang apa yang kita harapkan. Karena tentang pemberdayaan sekolah kita, untuk kemajuan sekolah kita. Kalau memang kepala sekolah belum mengizinkan untuk seperti misalnya ada pembukaan lahan, misalnya di sekolah kita ada lahan kosong, pemanfaatan lahan itu dan kepala sekolah kita kurang mendukung, kita bisa mencari cara lebih dahulu. Kita kasih contoh dulu. Kalau misal kita buka seperti ini, Ibu, ini manfaatnya bagus sekali. Kita kasih masukan positif dulu kepada beliau. Itu pengalaman saya juga sih, Bu. Jadi masukan positif. Mudah-mudahan kalau kita tetap semangat dan kita meneladani
dan kita mencontohkan, kita melakukan niat baik kita dengan tulus, insya Allah kepala sekolah kita akan melihat, oh ini loh hasilnya, oh ya ternyata bagus, kayak gitu Bu. Jadi jangan pantang menyerah, kita semua guru-guru luar biasa, apapun yang terjadi tetap kita berikan perubahan dari dalam diri kita dulu, baru ke orang lain. Itu Bu, terima kasih. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Pak Ali atau Pak Gustaf? Oke, saya tambahkan sedikit saja. Apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Ria tadi sebetulnya sudah sangat baik ya. Perlu kita pahami dulu bahwa materi dalam guru penggerak itu semuanya adalah berkelanjutan. Dari guru penggerak, dari coaching, lalu kemudian aset, lalu dalam pengambilan keputusan, semuanya itu adalah materi-materi berkelanjutan. Sehingga langkah pertama yang harus kita jawab pertama di sini adalah kita sampaikan tujuan dari pemanfaatan aset itu sendiri. Dalam cerita tadi menjelaskan bahwa apapun yang kita lakukan, yang pertama kita sampaikan adalah tujuan. Oleh karena itu, dalam penyampaian ini yang paling penting diperhatikan di sana adalah komunikasi. Wajib untuk melakukan komunikasi, karena apapun masalahnya, komunikasi bagaikan teh botol sosro. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Jika masalah yang kita hadapi tidak kita selesaikan dengan komunikasi, maka rasanya kurang manis karena tehnya terlewatkan. Maka minumnya adalah komunikasi. Kita tahu bahwa orang bisa saja saling membenci, bahkan bisa saja saling membunuh. Tetapi ketika kedua orang itu memiliki tujuan yang sama, yakinlah mereka bisa kolaborasi. Perhatikan para partai politik. Mereka bisa berkolaborasi padahal musuh bebuyutan. Kenapa bisa begitu? Tujuannya sama. Maka langkah pertama supaya kita bisa memanfaatkan atau pemberdayaan, maka yang kita lakukan pertama adalah komunikasi dan sampaikan kepada kepala sekolah apa tujuan dari pemberdayaan sumber daya yang ada. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Ria dan juga Pak Gustaf. Bagaimana Bu Mustika? Kuncinya itu adalah komunikasi dan tentunya tetap semangat dalam melakukan perubahan di sekolah kita. Terima kasih Pak Gustaf, Bu Ria, terima kasih. Sama-sama. Bapak Ibu, masih ada satu pertanyaan lagi di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Bapak Andri Wahyono. Beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang dihadapkan pada masa PPDB, khususnya tingkat SMA. Temuan yang pasti didapati oleh seorang kepala sekolah adalah adanya surat sakti dari pihak tertentu yang tidak bisa terelakkan oleh kepala sekolah. Apakah yang akan dilakukan oleh CGP saat ini sekiranya nanti menjadi seorang Kepsek? Bagaimana Bapak Ibu? Siapa yang akan menanggapi? Dipersilakan. Dimulai dari pembicara pertama boleh. Bagaimana Bapak Gustaf? Dimulai dari pembicara pertama. Oke, baiklah. Kita terlebih dahulu. Bagaimana pendapatnya Bapak Ali? Oke, bisa aja kalau Pak Gustaf nih. Giliran kayak gini ke kita ini Bu, biasa ini. Ini menurut pendapat kita secara pribadi Bu ya Bapak Ibu. Oke, seandainya nih kita nantinya terpilih jadi kepala sekolah, hal itu menurut pendapat saya tidak bisa terelakkan, harus kita lakukan. Jadi itu tadi dilema yang disampaikan oleh Pak Gustaf, dilema. Nah, jadi ada berapa dilema, disitulah yang kita pelajari pada guru penggerak ini. Dilema-dilema ini yang kita pelajari dan insya Allah akan menjadi istilahnya itu mendapatkan solusi jawabannya. Jadi kalau saya secara pribadi, ya saya nggak bisa ngelak Ibu, nggak bisa ngelak.
ya, karena itu semacam perintah atasan, ya, dan harus kita lakukan. Nah, dan insya Allah jika itu kita lakukan dengan kita lihat dulu niat kita nih apa, kita luruskan niat kita ini, intinya kita menolong, ya, dilemanya ini adalah menolong. Mungkin nanti dilanjutin oleh Pak Gustaf ya, karena ini menyangkut dilema ya. Tapi itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih Pak Ali. Boleh selanjutnya Ibu Ria, kalau berdasarkan urutan dari narasumber. Oke, baik Silakan, Mbak Dewi. Terima kasih urutan ya. Kebagian semua ini. Oke, jadi kalau seandainya jadi kepala sekolah, sebenarnya saya ini surat sakti ini sempat nanya tadi Japri sama Pak Gustaf, apa itu surat sakti? Karena kami di TK nggak ada surat sakti. Ya, benar kata Pak Ali tadi, ini balik lagi ke pengambilan keputusan. Jadi setiap apa yang kita ambil keputusan itu mempunyai dilema-dilema sendiri yang pastinya apabila kita mengambil sebuah keputusan itu akan mempunyai resiko. Jadi balik lagi ke diri sendiri, apakah kita sebagai kepala sekolah nantinya kita sudah siap dengan resiko tersebut atau belum. Kalau kita sudah siap dengan resiko berarti kita jalankan surat sakti itu. Tapi kalau kita belum siap, berarti kita mundur. Dilema-dilema etika dalam kepemimpinan itu pasti tetap ada. Jadi balik ke diri masing-masing. Itu Bu, itu Mbak Dwi. Luruskan niat ya Bu ya. Luruskan niat, ya luruskan ya, niat. Benar Bu ya. Itu Oke. dari Kak Ali itu luruskan niat. Terima kasih Bu Ria. Nah, ini mungkin yang kita tunggu-tunggu narasumber kita yang baru saja memberikan materi pengambilan keputusan. Bagaimana Bapak Gustaf? Dipersilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Menurut saya ini pertanyaan yang spektakuler ya, karena sebetulnya dalam selama menjalani pendidikan guru penggerak, kita belum disuguhi tentang benar Pak, kasus apa ini pandemi. Surat sakti Pak, surat sakti Pak, PPDB. Tapi saya ambil secara umum saja bahwa ini adalah kondisi di mana kepala sekolah diposisikan pada posisi yang benar-benar sangat dilema ketika dia tidak menjalankan. Saya anggap saja begini ya, ketika surat sakti itu datang dari orang-orang yang dalam hal ini ketika tidak menjalankan akan membuat sekolah kita akan menjadi sesuatu banget. Bisa jadi popularitasnya menjadi hilang dan sebagainya. Atau kalau kita menerima itu bisa jadi popularitas kita mungkin bisa naik, tetapi dalam sisi lain kita sedang melakukan suatu kesalahan yang nantinya kesalahan itu akan berdampak lebih buruk dari yang kita perkirakan. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan ini alangkah baiknya kita harus mengikuti berbagai langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu apa yang sudah kita buat, terakhir yang harus kita perhatikan di sana adalah refleksi kembali. Apakah sudah benar? Kalau ternyata belum, ya pertimbangan. Kenapa? Ketika ini dimuat di dalam koran, apakah keputusan yang kita ambil itu menguntungkan atau merugikan? Memang dalam hal ini kita agak kaku. Kakunya apa? Terkadang kita terlalu, bahasa kasarnya saya terlalu ego dengan apa yang menurut saya benar. Pokoknya jangan seperti itu. Saya menganggap itu salah, harus begini, harus begitu, dan sebagainya. Tetapi dalam kondisi semacam ini, kita kembali melihat ada sisi lain yang harus kita perjuangkan. Apa yang kita perjuangkan ini adalah tentang individu melawan masyarakat. Kalau ternyata kita sebagai sekolah tidak bisa melawan masyarakat, maka kita gunakan yang kebenaran. Jika kita menerapkan keadilan jauh lebih baik, maka kita terapkan keadilan. Tapi kalau menerapkan tentang kebenaran jauh lebih baik, maka terapkan kebenaran. Dalam kasus semacam ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar.
Tadi contoh kasus sudah saya kasih contoh, ketika anak yang terlambat mengumpulkan buku seharusnya dihukum. Tetapi karena dia butuh buku, dia ekonominya lemah, dia harus membaca buku itu berkali-kali, karena kalau dia kembalikan buku itu, dia harus menunggu 1 minggu kemudian baru dia bisa membaca kembali, karena menunggu giliran, atau enggak dia harus membeli buku. Ketika guru menerapkan peraturan, berarti guru dalam posisi yang sangat ego, padahal dia bisa melakukan kebijakan lainnya, yaitu rasa peduli terhadap anak yang tadi secara ekonomi dilema. Sehingga dalam hal ini surat-surat sakti itu kita bisa melawannya dengan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan. Jadi tidak berarti bahwa semua yang kita lakukan itu benar menurut kita. Ada juga kebenaran kita menjadi kesalahan menurut orang lain. Maka penting sekali kita harus melihat kebenaran itu dari sisi yang lain. Itu jawaban dari saya. Jangan sampai karena ego kita merusak segalanya karena merasa paling benar. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali, Ibu Ria, dan Pak Gustaf. Jawaban yang luar biasa ya. Ini saya lihat ada Ibu Vivi Suryani yang angkat tangan. Ibu Vivi? Bagaimana Ibu Vivi? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada lagi ya Bapak Ibu, mengingat waktu sudah mendekati pukul 9. Baiklah, kita langsung saja dari materi hari ini. Kita tadi telah mendapatkan materi yang luar biasa dari Bapak Ibu calon guru penggerak Kota Palembang. Yang pertama tadi ada coaching, kemudian guru sebagai pemimpin pembelajaran, di mana mengelola aset yang ada di sekolah dan juga pengambilan keputusan. Nah, seperti biasa, kita pasti akan melakukan atau memberikan tugas ya. Tugas untuk Bapak Ibu untuk melengkapi materi webinar kali ini. Jadi untuk tugasnya itu ada 3 pilihan. Yang pertama itu membuat video coaching, bisa juga dengan rekan sejawat ataupun dengan siswa. Kemudian materi kedua itu bisa membuat pemetaan aset-aset apa saja yang ada di sekolah kita. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu Ria bahwa aset-aset itu kan ada aset manusia, aset sosial, aset positif, politik, aset lingkungan alam, dan juga aset agama serta kebudayaan. Dan yang terakhir untuk materi dari Bapak Gustaf, bisa Bapak Ibu mengerjakan tugas mengenai kasus atau permasalahan yang sedang dihadapi. Apakah ada dilema etika ataupun bujukan moral yang sedang dihadapi. Bagaimana Bapak Ibu untuk tugasnya, apakah sudah cukup jelas? Ya, insya Allah jelas. Nanti minta filenya aja jadi bisa di ATM-kan. Ya, ini di chatting sudah di-share. Mungkin nanti di grup akan kita share lagi ya Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah jelas, sudah mendekati waktu habis, bisa untuk menghidupkan kamera dulu Bapak Ibu. Kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Sesi foto bersama. Baik, yang belum menghidupkan kamera bisa tolong dihidupkan. Kita akan mengambil foto bersama. Oke. Kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sudah. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk
menghadiri webinar dari GPBI. Semoga materi-materi yang telah diberikan oleh narasumber-narasumber kita itu menjadi bermanfaat dan juga dapat diterapkan dalam pembelajaran kita. Sebelum menutup acara ini, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah saya tutup webinar hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit dan terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ali, Pak Gustaf, dan Bu Ria. Terima kasih semuanya atas kebersamaan. Terima kasih Pak Ali, Mbak Dwi, dan Pak Gustaf. Sama-sama Ibu.